Bisa nggak sih hidup itu terdiri dari hal-hal indah yang ada dari Indonesia dan hal-hal indah yang ada dari Jerman? Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube kanal aku. Untuk kalian yang baru, perkenalkan nama aku Mona. Di video kali ini aku mau menjelaskan kepada kalian bagaimana situasi Ausbildung yang sesungguhnya di Jerman dan apa yang agen kalian nggak akan pernah ceritakan kepada kalian karena itu akan membuat kalian enggan banget untuk datang ke Jerman. Minggu lalu aku sudah posting sebuah video yang isinya tentang permasalahan apa aja yang akan kita hadapi secara eksternal maupun internal kalau kita itu memulai Ausbildung di Jerman. Tapi nggak itu aja ya, masih ada lagi banyak hal lainnya yang aku harus jelaskan di video ini yang mana bersangkutan dengan Ausbildung itu sendiri. Aku akan langsung saja dengan topik kepahitan nomor pertama, yang mana banyak orang nggak bahas di sosial media sehingga nggak banyak orang juga yang tahu tentang ini. Pekerja asing memperoleh penghasilan 21,5 lebih rendah dibandingkan rekan kerja mereka yang orang Jerman. Itu artinya, jika si karyawan Jerman ini berpenghasilan kotor selama sebulan 3.141 euro, maka si karyawan imigran ini berpenghasilan 2.467 euro. Aku secara pribadi sudah pernah mengalami ini dan aku kapok banget. Jadi di tahun 2020 sampai 2022, sebelum aku pindah dengan Diego, aku itu punya apartemen sendiri dan apartemen aku itu letaknya di Hamburg. Jadi kota Hamburg itu memang terkenal sebagai sebuah kota yang lumayan mahal ya untuk tempat tinggal. Namun mahalnya ala Jerman itu biasanya tuh ada perbandingan lah dengan gaji. Namun ketika itu waktu pengalaman aku, gaji aku itu lebih dari setengahnya aku pakai untuk membayar apartemen doang. Serius, sehingga aku terpaksa harus menyewakan satu kamar yang ada di apartemen aku, sehingga dari situlah aku bisa berpenghasilan tambahan untuk membayar apartemen aku. Kebanyakan karyawan di Jerman telah menandatangani sebuah perjanjian tertulis yang mana itu ada satu paket dengan Vertragnya itu. Vertrag adalah sebuah perjanjian kerja antara si Arbeitnehmer dan si Arbeitgeber. Jadi di dalam situ telah tertera bahwa kamu tidak boleh membocorkan besaran gaji kamu terhadap sesama karyawan yang bekerja di betrieb tersebut. Karena itu akan mengundang rasa iri dan juga konflik. Sehingga kamu disuruh tanda tangani itu. Itulah makanya kamu, kalau kamu tanya kiri dan kanan ketika kamu bekerja di Jerman, itu nggak akan ada orang yang mau membocorkan berapa besarnya gaji dia. Dari searching sana-sini, aku akhirnya tahu bahwa memang ada terdapat sebuah perbedaan yang besar banget. Saking besarnya itu teman-teman, uang itu ternyata bisa kamu pakai untuk membayar sebuah apartemen di sebuah kota besar, atau bahkan juga bisa membeli sebuah mobil bekas. Namun ya memang realita kehidupannya seperti itu, kita harus terima saja. Mengingat di tanah air kita juga sebenarnya mengalami diskriminasi yang serupa, mirip-mirip sih, memang tidak sama persis. Contohnya itu harga untuk bule itu dimahal-mahalin, harga untuk penduduk lokal itu biasa aja, tapi kalau untuk bule itu kayak cenderung diporotin. Namun memang yang namanya ketidaksamarataan atau kesenjangan itu nggak enak banget rasanya, apalagi jika kamu itu ada di posisi yang tidak diuntungkan. Jadi ya bisanya kita menerima kenyataan itu sebagai realita, ini harga yang aku harus bayar, karena tidak mungkin hidup itu kayak surga, kamu hanya mau enaknya doang, dicomot enaknya dari Indo, kamu kombinasikan dengan yang kamu comot enaknya dari Eropa. Itu nggak ada dalam kehidupan ini, itu melawan aturan alam semesta. Ketidakenakan berikut adalah kalau kita melamar melalui sebuah agen. Biasanya mereka akan menempatkan kita di area-area terpencil, bila perlu di sebuah pulau. Yang mana selama 3 tahun kamu Ausbildung di sana, akan jarang sekali kamu pergi ke daratan negerinya itu sendiri. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan menjalani Ausbildung di sebuah pulau atau di area terpencil. Cuma ada beberapa kerugiannya. Yang pertama itu kalau tentang infrastruktur di Jerman itu yang namanya di kota dan di desa itu sebenarnya infrastrukturnya tidak terlalu beda jauh. Jadi kalau di Indonesia misalkan kesenjangannya itu lumayan jauh antara orang kota dan orang desa, namun kalau di Jerman itu lumayan sama rata gitu. Cuma satu-satunya yang membedakan adalah kalau di kota misalkan kereta itu dia jalan setiap 5 menit atau 4 menit, kalau di desa itu bisa 2 jam. Itu akan membuat 3 tahun Ausbildung kamu di Jerman itu menjadi terisolasi dan lumayan kesepian. Karena kalau kamu mau kemana-mana juga ujung-ujungnya mager. Kalau kamu terlambat kereta itu 1 menit aja dan kereta itu sudah terlanjur pergi, kamu harus tunggu 2 jam lagi di situ. Dan itu bagus kalau nggak lagi dingin. Kalau lagi dingin atau lagi salju ya, itu risikonya kalau kita Ausbildung di tempat terpencil. Selain itu, tapi masih ada lagi hal yang kenapa itu tuh bisa signifikan banget perbedaan antara orang yang Ausbildung di desa dan Ausbildung di kota. Dan itu aku mau menceritakan pengalaman pribadi aku sendiri kepada teman-teman. Aku Ausbildungnya di kota yang kecil banget, dan setelah Ausbildung itu aku pindah ke Hamburg dan bekerja di situ sebagai karyawan tetap karena aku sudah menyelesaikan Ausbildung aku. Kebetulan letaknya Hamburg itu
sebelah persisnya provinsi aku, jadi nggak terlalu jauh untuk pindah ke Hamburg. Setelah aku bekerja di Hamburg, baru aku menyadari bahwa ternyata banyak sekali metode yang di tempat aku melakukan Ausbildung itu belum terupdate. Dan kayak misalkan ada banyak sekali bahan kimia atau bahan peralatan dokter gigi yang aku tuh belum kenal. Sehingga ketika aku menjalani Ausbildung, itu aku kayak dianggap oleh dokterku itu kayak ya kurang kualifikasi, atau dia menganggap, dia lumayan kecewa bahwa aku itu tidak tahu banyak hal yang di mata dia itu sudah lumrah aja kayak gitu. Tentu saja aku sedih dan sangat kecewa karena aku rasa aku udah capek banting tulang setengah mati ketika Ausbildung banget. Kenapa orang masih bisa mengkritik, mempermasalahkan kemampuan aku? Dan ternyata aku baru menyadari satu hal, yang mana itu sangat penting banget ketika aku curhat ke teman Indonesia yang juga mengalami hal yang serupa. Jadi biasanya di setiap Betrieb atau Ausbildungsstelle itu ada seorang sejenis manajer, dia yang mengepalai Atsubi-Atsubi yang berada di bawahnya. Dan si perempuan ini atau si laki-laki ini, dia biasanya orang yang telah melakukan Fortbildung, penataran sini, penataran sana, workshop, seminar, Weiterbildung, Fortbildung, dan dia juga biasanya sudah lama bekerja di Betrieb tersebut. Dan mungkin kamu bisa membayangkan aja secara logika, orang ini dia tidak akan memberitahukan kamu semua ilmu yang dia miliki, yang dia ketahui, karena ya itulah hukum alam. Kadang pengetahuan dia itulah posisi dia. Jadi sometimes kita yang ada di bawah itu, kita tidak memiliki akses 100% terhadap ilmu pengetahuan yang harus kamu ketahui sebagai seorang, katakanlah, asisten dokter gigi. Jadi ya, itu yang aku alami. Dan biasanya kalau kamu mengalami ini di Ausbildung kamu nggak akan menyadarinya serta-merta pada saat itu juga. Melainkan kamu baru sadar itu ketika kamu sudah berdikari, ketika kamu sudah selesai Ausbildungmu dan melamar ke tempat lain. Dan di tempat lain itulah kamu nanti akan disadarkan seberapa bagus sebenarnya kualifikasi kamu. Itu kualifikasi kita, itu menentukan reputasi kita. Disitulah kita sudah tahu bahwa kita nggak bisa mengubah masa lalu. Itu sudah terlambat. Dan kadang kita, we learn the hard way. Aku akan menceritakan sedikit tentang pengalaman teman aku ini yang orang Indonesia. Jadi dia itu bekerja di sebuah pulau ketika Ausbildung, karena dia juga datang ke Jerman melalui jasa sebuah agen. Lantas di Ausbildung itu dia bekerja di sebuah hotel, dan hotel itu tidak memberikan dia akses kepada 100% kepada ilmu pengetahuan yang seharusnya seorang Atsubi kuasai. Begitu. Lantas setelah selesai Ausbildung, dia datang ke kota yang besar, dia bekerja di sebuah hotel yang ternama, dan dia itu curhat ke aku bahwa setiap hari dia dikritik oleh manajernya, dan manajernya itu bahkan mengeluh, kamu nggak belajar apa-apa ya pada saat Ausbildung kayak gitu. Tempat kerja yang baru itu dia tidak akan memberikan kesalahan kepada Betriebmu, melainkan dia itu menyalahkan kamu. Dia akan bilang bahwa kamulah yang malas ketika Ausbildung. Itulah kenapa kamu nggak tahu caranya bagaimana bikin ini, caranya bikin ini. Jadi kita yang benar-benar pegang tanggung jawab atas ketidaktahuan kita itu, dan itu bisa berakhir parah banget. Dan ujung-ujungnya teman aku ini dia kundigung, resign dari Betrieb tersebut, dan dia pindah ke hotel lain, dan aku nggak tahu lagi di hotel lain ini bagaimana dia. Tapi dia sempat pindah dari resepsionis, dia pindah ke room service seperti itu. Karena dia nggak tahan lagi, dia merasa diri tidak tahu banyak hal. Dan ini juga terjadi pada aku. Alasan kenapa si manajer tadi itu, orang yang mengepalai para Atsubi, tidak memberikan kamu akses 100% kepada ilmu pengetahuan, biasanya itu karena faktor bahasa dan komunikasi. Ketika kita Ausbildung itu bahasa Jerman kita masih terbata-bata, dan levelnya itu sekalipun kamu menamatkan kursus B2, bukan berarti kamu bicara layaknya orang B2. Oke, itu dua perbedaan yang besar sekali ya teman-teman. Dan itulah yang terjadi pada kami. Jadi ya namanya karena bahasa kita juga tersendat-sendat, sehingga terkadang transfer ilmu yang terjadi itu tidak terserap 100%. Dan yang namanya manajer, dia malas kalau dia jelasin kamu hari ini, besok dia harus ulang, lusa dia harus ulang lagi karena kamu lupa atau karena kamu belum mengerti 100%. Dia nggak punya waktu sebanyak itu. Dan itu kita harus pahami dan kita harus terima. Faktor yang berikut ini tidak kalah pentingnya, yaitu faktor manusiawi. Seperti yang tadi aku sudah sebutkan di depan, kalau si manajer ini memberitahukan kamu segala sesuatu yang dia ketahui, dia transfer secara sukarela kepada kamu, apalah gunanya posisi dia? So, memang dia akan behalten beberapa hal yang mana dia tidak bisa kasih kepada kamu, juga karena faktor waktu yang tidak mencukupi. Memang jenis persaingan seperti ini sudah lumrah sekali di dunia orang dewasa. Itu adalah ketidakadilan yang kita dapatkan ketika kita melakukan Ausbildung di Jerman. Tipsnya hanya satu.
pelajarilah bahasa Jerman dengan penuh komitmen. Jangan jadikan sertifikat bahasa itu sebagai tujuan kamu belajar bahasa Jerman, namun gunakan itu sebagai sebuah alat untuk berkomunikasi dengan baik dan meningkatkan karir kamu atau level akademis kamu. Aku rasa itu aja video aku kali ini. Semoga semua tips dan curhatan aku di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa minggu depan di video berikutnya. Cheers!